Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan Adam, dan Adam di sini ingin mempresentasikan mengenai apa itu sih di apps data storage dan kenapa Adam ingin menemukan ini untuk kelas tugas di kelas Business Intelligence ini. Oke, mari kita simak ya. Di sini Adam pengen menjelaskan dan mendemokan sekaligus ya mengenai di apps data storage selama 5 menit dan terdapat 8 slide. Oke, tadi udah perkenalan dan kita masih lanjut perkenalan. Di sini Adam berasa apa? Di sini Adam dari kelas Business Intelligence System yang diampu oleh Associate Profesor Dr. Insinyur Untung Raharja MTI MM. Nah, jadi dari pertemuan pertama hingga pertemuan sekarang yaitu pertemuan 7 ya, Adam mempelajari atau lebih mendalami mengenai tools-tools blockchain. Karena dari PowerR sendiri juga selama di kelas juga menjelaskan mengenai tools dari blockchain, nggak cuma tools sih, dari teori, terus cara kerja, ada banyak sih yang PowerR bahas hingga saat ini, dan Adam coba mendalami itu hingga bisa diimplementasikan. Nah, tools apa yang Adam pakai? Tools yang Adam pakai ini kurang lebih yang digunakan oleh Ethereum. Jadi Adam lebih memilih untuk menggunakan blockchain Ethereum untuk mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dari kelas PowerR. Pertama ini ada bahasa Solidity. Solidity ini bahasa yang dikeluarkan oleh si Ethereum itu sendiri. Kemudian ada Truffle. Nah, Truffle ini juga semacam tools ya untuk back-end lokal, bantuan untuk para developer yang ingin membuat di apps mereka sendiri. Truffle ini juga sangat membantu ya. Lalu juga ada MetaMask. MetaMask ini merupakan wallet dari Ethereum. Jadi maksudnya itu wallet ya sama seperti dunia ini tempat penyimpanan uang ya, tapi di sini untuk tempat penyimpanan kripto. Nah, walletnya ini sendiri digunakan untuk setiap transaksi yang terjadi di apps maupun transaksi di cryptocurrency. Dari ketiga ini, alhamdulillah ada menghasilkan sebuah di apps. Tapi nggak dibahas dulu di slide ini, kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, untuk pembuatan website di sini ada di apps-nya berbasis sebuah website ya. Jadi ada menggunakan Node.js, React.js, kemudian Web3. Nah, ketiga ini bisa dibilang sebagai ya front end sekaligus back end juga, tapi untuk back end-nya terutama itu menggunakan si blockchain tools yang sebelumnya. Oke, selanjutnya ada IPFS. Nah, IPFS ini apa sih? IPFS yaitu Interplanetary File System. Jadi kenapa ada menggunakan IPFS? Karena IPFS itu karena dengan menggunakan IPFS itu jika kita ingin menyimpan suatu data yang dalam jumlah besar ya atau ukuran size besar, maka disarankan menyimpannya di dalam sebuah tidak langsung ke blockchain gitu loh. Jadi di sini ada menggunakan wadah yaitu namanya IPFS. Nah, IPFS ini nggak cuma wadah centralized ya yang kalian pikir mungkin takutnya berpikir ada menyimpannya di centralized, enggak. Ada menyimpannya di server yang sudah decentralized. Nah, di sini dia bersifat unik karena dia memiliki hash setiap dia upload file atau apapun itu pasti dia memiliki yang namanya unique fingerprint. Kemudian dia di sini nggak bisa duplikat sama seperti blockchain. Kemudian di sini dia juga ada nodes. Dia bersifat peer-to-peer, jadi dia memiliki banyak sekali nodes yang aktif yang akan saling tersinkron satu sama lain. Nah, kemudian untuk melihat filenya itu juga kita bisa ya saling satu sama lain nodes itu bisa saling melihat, tapi tentunya dengan izin si nodes itu sendiri yang menggunakan sebuah fingerprint. Lalu ada IPNS. Nah, IPNS ini kita nggak perlu sulit-sulit lagi mengapali hash-nya itu. Jadi, misalkan kita ingin mencari file ini dengan nama ini, maka kita cukup mencarinya dengan nama file tersebut. Tidak perlu menghafali, oh iya hash ini kemarin apa ya file kan? Itu tidak enak. Oke, lanjut. Ini merupakan alur di apps-nya ya. Yang pertama pasti ada membuat sebuah kontrak, kemudian di-compile, kemudian di-deploy. Yang di-deploy pertama adalah untuk sebuah web, kemudian masuk ke dalam Ethereum Network. Oke, ini merupakan tampilan di apps data storage.
Kurang lebih seperti ini. Mungkin selanjutnya Adam ingin mendemokannya saja ya. Oke, jadi di sini sudah terlihat jelas ya. Di sini ada terminal. Yang pertama kali Adam lakukan tentunya membuka terminal ini ya, menjalankan si IPFS daemon itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai si blockchain-nya itu, jadi kita menghidupkan IPFS daemon ini, artinya itu mengaktifkan si IPFS. Bisa dilihat di sini ya. Kemudian mengaktifkan si Genetch. Genetch itu kita lihat di sini ya, ini Genetch. Genetch kalau misalkan di server website lokal biasanya mungkin yang terkenal SAM atau MEM, ada banyak. Nah, kalau misalkan untuk backend-nya server lokal yang ingin menggunakan Ethereum, biasanya umumnya menggunakan si Genetch. Genetch ini udah ada akun-akunnya yang tersedia, ini akun dummy, lalu ada informasi blok, transaction, kontrak, nanti akan terdeteksi di sini. Kemudian selanjutnya yaitu mengaktifkan si blockchain itu sendiri. Nah, blockchain itu sendiri kita menggunakan namanya npm start. npm start ini menggunakan Node.js ya. Jadi kita tinggal mengaktifkan si codingan yang sudah dibuat. Nah, ketika dijalankan dia akan aktif pada port 3002. Kemudian kita mengaktifkan si bagian front end-nya. Jadi berbeda ya, ini untuk back end, kemudian ini untuk front end. Front end ini menggunakan React.js. Nah, React.js-nya diaktifkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan seperti ini. Sebelum kita melakukan percobaan, tentunya kita harus mengaktifkan si MetaMask terlebih dahulu. MetaMask-nya bisa lihat di sini ya. Ini MetaMask-nya sudah terkoneksi ya, akun 5. Kalau misalkan kita lihat di sini nyambung dengan akun yang nomor 1 ini. Nah, ada menggunakan akun ini, kemudian ada melakukan koneksi, connected site, bisa kita lihat di sini connected site-nya localhost. Jadi setelah ini terkoneksi, pastikan ini sudah terkoneksi ke dalam jaringan yang di Epsilon, yang terhubung ke Genetch. Kemudian sekarang, ayo kita mulai melakukan upload. Jadi cara kerja si data storage ini yaitu untuk menyimpan data secara decentralized yang terintegrasi dengan IPFS, kemudian terintegrasi juga dengan blockchain. Jadi tidak peduli dengan seberapa besar data yang kita simpan, itu tetap akan bisa disimpan. Kita akan coba untuk menyimpan aja ya langsung ya. Oke. Kita akan menyimpan seperti analisis ini. Oke, bisa ditunggu sebentar. Nah, udah kelihatan kan ya? Di sini sudah terupload berhasil dan di sini ada hashnya. Kalau misalkan kita bisa lihat di sini, nah di sini akan terlihat di sini added to IPFS. Ini hashnya milik IPFS, kemudian masuk ke dalam Ethereum. Ethereum hash itu yang ini, yang tampil di dalam sini. Nah, setelah ini apa? Setelah ini kita bisa melakukan search atau verifikasi. Jadi kita ingin melihat apa benar data kita sudah masuk ke dalam si blockchain. Kita cukup melakukan provide file hash-nya, kemudian dicari. Oke, mohon maaf ini agak naik. Sedang proses. Nah, file ini ditemukan di dalam blockchain. Oke, ini ketahuan ya. Jadi di sini ada timestamp, kapan itu diupload, kemudian hash-nya berapa, dan kemudian ada IPFS. Di sini kita bisa melihat ya, file itu apa sih yang diupload. Nah, ini yang diupload ya. Oke, cukup sekian guys. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang ingin belajar lebih lanjut lagi, mungkin bisa hubungin Adam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.